Mohon veterannya berkenaan dengan hadis halaman 6 tentang sikap kita terhadap pemimpin yang maksiat. Kita tidak diperkenankan melawan dalam arti memerangi. Insya Allah kita paham Ustaz, tapi bagaimana kita memaknai Quran surat Ali Imran ayat 110 dan juga man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Bagaimana cara kita merubah misalnya pejabat atau pemuka-pemuka negeri ini yang maksiat, mau menemui langsung kayaknya tidak mungkin, sulitnya setengah mati karena terbentur dengan aturan yang super ketat. Disurati, enggak membaca atau terhenti di tim seleksi. Tapi kalau dibiarkan mereka makin liar kemaksiatannya. Belum lagi kalau kita kembalikan ke surat Ali Imran tadi ayat 110, kita kan tidak boleh diam Ustaz. Mohon maaf Ustaz, mereka baru mau merespon setelah ada pergerakan massa yang besar sebagaimana yang terjadi di hari-hari ini. Niki pripun Ustaz, monggo bagaimana cara kita mensikapi tadi. Kalau memang kita tidak punya amanah kewenangan, bukan pembuat undang-undang dan juga bukan aparat penegak hukum, maka cara mencegah kemungkarannya dengan lisan. Lisan dengan nasihat. Lah gimana mau menasehati wong ndak bisa bertemu karena ketat sekali pengawalan penjagaannya. Surat juga berhenti tidak sampai. Ya maka dengan kajian-kajian seperti ini suarakan secara umum bahwa ini kemungkaran. Karena menurut Allah itu harusnya begini, menurut Rasulullah begini. Itu nasihat secara tidak langsung. Jadi nasihat itu, bilisan itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Secara langsung itu berarti bertemu langsung, bertatap muka, apa telepon langsung, apa-apa lah itu secara langsung. Yang tidak secara langsung itu bisa kita menyampaikan ayat Allah, hadis Nabi dalam sebuah kajian dan lain sebagainya, menjelaskan ayat Allah, menjelaskan hadis Nabi, lah itu nasihat secara tidak langsung. Lah nopo ngrungokke? Lah kita ndak ngerti ngrungokke apa ndak, seseorang itu ngrungokke apa ndak, itu nanti yang menggerakkan Allah. Yang penting usaha kita mencegah kemungkaran dengan nasihat secara terbuka kita sampaikan. Kalau ternyata tidak didengar juga, ya sudah. Cara ketiga kita milih menjadi manusia dengan iman yang paling lemah, yaitu bil qalb, dengan hati benci dengan perbuatan maksiat itu. Lah sekarang ini akhir-akhir ini terjadi pergerakan massa bentrokan di mana-mana. Ini tentu satu hal yang memprihatinkan. Satu hal yang menyedihkan. Ibu Pertiwi sedang berduka. Kenapa? Karena anak-anak kandungnya bentrok di mana-mana. Ini kan semua kan anak kandung dari Ibu Pertiwi ini. Mau aparat, mau rakyat itu kan anak kandung. Mau pejabat itu kan anak kandung dari seorang ibu namanya Pertiwi itu. Lah iya Ibu Pertiwi. Jadi ibu kita dalam arti negeri kita gini itu sedang berduka melihat anak-anak kandungnya saling cakar, saling bercerai-berai.
saling bentrok. Itu sangat memprihatinkan. Dan lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, kalau kita tanya, kita cek, yang saling bentrok itu mayoritas agamanya juga Islam, karena negeri kita ini mayoritas penduduknya Islam. Yang memukul atau dipukul itu sama-sama Muslim. Yang menendang atau yang ditendang, yang digebuki atau yang gebuki, itu sama-sama Muslim. Tertumpah darah sesama Muslim, yang menumpahkan juga Muslim. Darah yang tertumpah juga darah seorang Muslim. Bagaimana dengan aturan Nabi, kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Ini saling menumpahkan darah sesama muslim, saling memukul, saling menginjak, saling menggebuk, saling menendang satu dengan yang lain. Ini satu keprihatinan yang luar biasa. Maka melalui mimbar ini kami serukan ya, khususnya kepada keluarga besar MTA dan simpatisannya, kepada kaum muslimin di Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum. Mari kita buang ego kita masing-masing. Kita bergandengan tangan. Mari kita tautkan hati, bersatu padu untuk membangun negeri. Mulai dari pemimpinnya sampai rakyat yang dipimpin ikhlas. Pemimpinnya ikhlas memimpin. Pemimpinnya, pejabatnya jangan jadi pemimpin dan pejabat yang mutrof. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan begitu. Pemimpin dan pejabat negeri ini, orang-orang kaya raya di negeri ini jangan jadi manusia-manusia yang mutrof. Ikhlas memimpin karena Allah. Berkasih sayang pada rakyat. Mencintai rakyat layaknya mencintai anak-anak kandungnya. Kalau pemimpin dan pejabat negeri ini ikhlas menyayangi, ikhlas mencintai, ikhlas memperhatikan rakyatnya, insya Allah rakyat juga ikhlas dipimpin. Rakyat juga ikhlas menaruh hormat pada pemimpinnya dan pejabatnya. Dengan catatan, pemimpin dan pejabat negeri ini harus menyayangi rakyatnya. Mencintai rakyatnya, rakyat akan hormat pada pemimpinnya, pada petinggi-petinggi negerinya. Dan itu salah satu pelajaran dari sabda Rasulullah, laisa minna man la yuwaqqir kabirona wa la yarham saghirona. Bukan bagian dari kami, tidak diakui golongan umat Nabi Muhammad, orang yang tidak hormat pada orang yang lebih sepuh, orang yang tidak sayang pada yang lebih muda. Maka seorang pemimpin ibarat kata secara kedudukan ini kedudukannya sepuh daripada rakyat. Karena amanahnya memimpin. Rakyat punya kewajiban untuk hormat kepada pemimpinnya. Namun dengan catatan pemimpin ini juga harus berkasih sayang pada rakyatnya. Maka ada hubungan timbal balik. Kalau pemimpin dan pejabatnya menyayangi rakyatnya, baik layaknya menyayangi anak-anak kandungnya,
Tidak usah diminta, rakyat akan hormat pada pemimpin, pada petinggi-petinggi negeri ini. Sehingga pemimpinnya, petinggi negeri ikhlas memimpin dengan penuh amanah, rakyatnya sudah secara otomatis ikhlas dipimpin. Nah, terjadi sinergi antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah. Terjadi sinergi, kolaborasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Maka ini akan memunculkan satu kekuatan yang sangat dahsyat. Pemimpin negeri tidak menakut-nakuti rakyat yang sedang dipimpin, tidak membuat susah rakyatnya yang sedang dipimpin, misalkan begitu. Karena mencintai rakyatnya betul, berarti kan tidak membuat takut, tidak mendolimi rakyatnya, tidak menakut-nakuti rakyat. Karena mencintai, menyayangi dengan penuh kasih sayang, berarti merangkul rakyat. Insya Allah rakyat akan ikhlas dipimpin, manut dipimpin. Terjadi sinergi yang luar biasa. Apa yang terjadi pada pemimpinnya, rakyat akan mensupport pemimpinnya. Ini kalau terjadi hubungan baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Pemimpin dan pejabat negeri jangan tutup pintu dari rakyat. Jangan menutup pintu dari rakyat. Maksudnya dengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari rakyat. Dengarkan. Kemudian ditindaklanjuti. Tetap dengan skala prioritas. Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat itu kehadiran pemimpin-pemimpinnya, sehingga pemimpin yang baik itu yang terus menjaga rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang baik itu pemimpin kalau dia hadir rakyatnya merasa tenang. Ada doa dari rakyatnya pada pemimpin yang seperti ini. Ini bentrokan di mana-mana, sebetulnya simpel. Hadirlah pemimpin-pemimpin negeri ini, hadir temui rakyat dengan hati penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Pemimpin di negeri ini kan ya rakyat Indonesia. Kita ini semuanya rakyat, hanya kita berbagi amanah. Ada yang mendapat amanah dari Allah sebagai pemimpin di negeri ini. Ada yang mendapat amanah dari Allah, amanahnya sebagai rakyat. Maka masyarakat Indonesia ini sebetulnya sedang berbagi amanah. Ada yang punya kemampuan untuk memanage negeri, sehingga diberi amanah oleh Allah sebagai pemimpin. Ada yang mendapat amanah sebagai yang dipimpin. Ayo, semuanya tunaikan amanah sesuai amanah masing-masing. Kalau amanahnya pemimpin, ya tunaikan kepemimpinan sesuai dengan amanah Allah dan Rasul. Jalankan kepemimpinan sesuai amanah Allah dan Rasul. Yang amanahnya dipimpin, jalankan amanah dipimpin itu, hormati pemimpinnya. Selama dalam kebenaran, ikuti. Taati kebijakan pemimpin selama dalam kebenaran. Jadi baik yang memimpin maupun yang dipimpin itu harus dari hati. Memimpin dengan hati, dipimpin dengan hati. Itulah kepemimpinan dalam Islam. Dengan demikian, sebuah negeri itu akan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.
mudah-mudahan ya Allah masih berkenan menjadikan negeri ini negeri yang aman ya. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan. Mudah-mudahan Allah masih berkenan menjadikan negeri tercinta ini negeri yang aman, damai, sentosa, gemah, ripah, loh jinawi. Oleh karenanya seluruh warga MTA dan simpatisannya jangan bosan-bosan untuk terus mendoakan kebaikan bagi negeri tercinta ini ya. Terus panjatkan doa-doa terbaik. Mudah-mudahan atas pertolongan dan ridho Allah perselisihan ini sesama anak bangsa itu segera berakhir, segera selesai. Semuanya menjalankan amanah sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Ya, semaksimalnya begitu. Terus kita panjatkan doa. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah ya. Semuanya salah, termasuk kita ini ya salah gitu. Semuanya salah. Kenapa kita tidak bisa menjaga negeri ini sebagai berkah dari Allah, anugerah dari Allah? Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa menjaga ketentraman di negeri ini? Ya, makanya semuanya salah. Tidak ada yang benar. Karena kita juga bagian dari negeri tercinta ini. Ayo dah, tahan emosinya, jangan dilampiaskan ya. Ingat, kita ini kalau tidak ketemu dalam Islam, kita ketemu sesama bangsa Indonesia, saudara sebangsa dan setanah air. Insya Allah ya, atas pertolongan rahmat dan ridho Allah, pemimpin negeri kita ini masih banyak yang baik ya. Mudah-mudahan yang masih baik, masih nuraninya masih berjalan, akhlaknya masih mulia, imannya masih menyala. Mudah-mudahan digerakkan oleh Allah ya, untuk berani menyayangi rakyatnya sepenuh hati. Perkara yang tidak baik tetap akan ada. Oknum itu sepanjang zaman akan tetap ada sampai hari kiamat. Wong dulu ketika umat Islam dipimpin Nabi langsung saja, ya ada oknum Abdullah bin Ubay bin Salul itu kok, ya. Oknum ini jumlahnya sedikit tapi daya rusaknya luar biasa. Tapi ingat, lawan dari oknum-oknum itu nanti akan muncul Taifah, sekelompok kecil yang punya keberanian menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Dah, ini sekarang yang bisa kita lakukan maksimal, kita panjatkan secara istiqomah doa-doa terbaik kepada Allah, memohon kebaikan untuk negeri tercinta ini. Mudah-mudahan segera kondusif keadaan negeri ini ya. Tidak terjadi lagi bentrokan di mana-mana ya. Pemimpinnya ikhlas memimpin rakyatnya, rakyat ikhlas dipimpin. Keikhlasan ini hanya bisa terjadi kalau semuanya berdasar Allah. Yang memimpin takut kepada Allah saat akan mendolimi rakyat, saat akan menindas rakyat, itu takut kepada Allah. Yang dipimpin takut kepada Allah saat akan mencaci maki pemimpinnya. Jadi semua karena Allah baru bisa ikhlas. Kalau semuanya sudah ikhlas, buktikan ya, janji Allah itu nyata. Negeri kita akan menjadi negeri yang sangat luar biasa.
Selain maju juga baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, dengan syarat ikhlas. Ya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk negeri tercinta ini ya. Terus